Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ya. Yang pertama, brosur halaman 2 masuk ke halaman 3. An Abi Sa'idin Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustahlifukum fiha wa yanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian untuk mengelolanya. Maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian perbuat, yakni berbuat taat kepada Allah atau berbuat maksiat. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita, karena pertama-tama fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan dan berhati-hatilah terhadap wanita. Wanita yang dimaksud ini siapa saja? Apakah termasuk istri-istri kita, Ustaz? Kamu ngerti wanita enggak? Ya. Kita itu suruh hati-hati terhadap wanita. Dalam hadis Nabi dijelaskan, wanita itu kalau datang dengan wajah setan, kalau pergi dengan punggung setan. Nah, setan itu innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu selalu menyuruh manusia, membujuk manusia untuk berbuat buruk dan berbuat keji. Hati-hati terhadap wanita. Banyak orang jatuh karena godaan apa? Wanita. Godaan wanita. Ya. Mungkin kalau orang muslim dipaksa-paksa dalam pertemuan, dipaksa-paksa untuk menggauli masyarakatnya. Di situ kebetulan sama-sama mabuk, suruh mabuk mungkin tidak mau walaupun dipaksa. Ya. Di judi di situ kebetulan jagongan judi. Tahu orang muslim nggak mau judi. Dipaksa-paksa, diudoni pun nggak mau. Tapi kalau dekatan wanita tidak usah dipaksa. Digoda dengan wanita tidak usah dipaksa. Kadang-kala lupa dengan anak, dengan istri, dengan pekerjaan hanya karena tergoda oleh wanita. Maka Nabi pesan-pesan, hati-hati terhadap wanita, hati-hati terhadap dunia, karena dunia itu mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Dan biasanya orang yang tidak kuat imannya, ya, kalau tergoda atau dipenuhi atau mempunyai kekayaan harta yang banyak, ya, biasanya merembetnya terus kepada wanita. Kalau orang melarat biasanya kepada wanita kurang berani, ya enggak. Tapi kalau udah kaya, nah, tahu kesenangan wanita itu harta kok. Nah, kesenangan laki-laki wanita. Maka suruh hati-hati. Maka dalam surat At-Taghabun itu dibaca. Ya, ayat 14, 15. Surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 14 dan 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah
wallahu indahu ajrun azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Ya, itu menyangkut wanita, menyangkut harta, menyangkut anak. Ya, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Hai orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya antara hartamu, istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Ya, fahdaruhum, maka hati-hatilah terhadap mereka. Jadi musuh di sini banyak wanita. Kalau suaminya mau melakukan hal-hal yang baik yang dituntunkan oleh agama, kadang istri itu tidak suka, menghalangi. Di pertanyaan 2 minggu yang lalu, ada seorang suami dan istri, ya, beragama lain, entah dengarkan radio, dengar TV, suaminya tersentuh masuk Islam. Ya, tapi istrinya diajak tidak mau, dan dengarkan radio ya tidak mau, dituntuni masuk Islam ya tidak mau, malah wis jalani dewe-dewe. Ya, ini mau menempuh jalan yang lurus menuju ke surga, istrinya menjadi penghalang. Ya, maka kemarin rencananya mau dicerai, tapi lewat pengacara mintanya dana 12 juta terus nggak jadi. Tanyakan saya, wis rasa lewat pengacara, ditempuh aja, nurut apa yang dikehendaki oleh hakim, diturut itulah sudah. Karena sudah di persimpangan jalan. Ya, di persimpangan jalan. Itu tidak mau, kadang-kala anaknya kadang-kala menjadi musuh untuk mengamalkan imannya dalam kehidupan. Kadang-kala anaknya yang menjadi penghalang. Ya. Nah, itulah maka kita suruh hati-hati hadapi wanita. Dan ayat berikutnya tadi menerangkan bahwa hartamu dan anak-anakmu itu menjadi cobaan bagi kamu. Ya. Maka orang banyak jatuh, ya, gugur imannya kadang karena wanita. Suruh aktif tabligh dakwah bareng keserimpet wanita, ya dah, udah berhenti dakwahnya, tidak lakukan lagi. Bahkan kadang-kala berpindah agamanya karena wanita, ya, karena menikahi wanita kafir, tidak bertahan dalam keimanannya, tidak bisa membawa kepada keimanan, malah hilang imannya jadi kafir. Ya. Maka hati-hati terhadap. Jadi bagi laki-laki paling berat itu godaan terhadap wanita. Ini Quran mengatakan loh, suruh hati-hati terhadap wanita. Nabi jadi juga mengatakan. Jadi runtuhnya Bani Israil dahulu, pertama-tama yang mengajikan hancurnya karena godaan wanita. Maka Nabi berpesan kepada umat Islam, jangan seperti itu. Ya, apalagi wanita-wanita sekarang. Wanita-wanita sekarang itu seperti zaman jahiliyah dulu, hanya ini modern. Ya, wanita sekarang suka mengumbar auratnya. Ya, di mana-mana sekarang apa ada wanita berukut? Malah masuk mall kadang-kala dalam perjalanan nganggo celana pendek kok. Celana pendek, ya, kayak celananya pendek, levis terus diseliwir-seliwir. Nah, itu wanita modern. Ada lagi yang pakai celana jin panjang tapi dibolongi gitu loh.
dibolongi. Ya, aneh-aneh itu zaman itu. Maka itu laki-laki kalau melihat wanita suruh menundukkan pandangan. Karena itu godaan besar, tundukkan pandangan. Nabi kita mengatakan, kalau kamu melihat kecantikan wanita bisa menundukkan pandangan, kamu akan merasakan nikmatnya iman. Jadi orang iman itu nikmat betul, tidak terganggu begitu itu. Tapi kalau melihat wanita cantik matanya melorot tok, ya, ora iso kedep, kamu nggak bisa merasakan nikmatnya iman. Kamu akan tersiksa. Maka kalau hidup tunduk aturan Quran dan Sunnah, dalam keadaan kondisi seperti apapun akan terjaga imannya. Ya, terjaga. Karena Quran diturunkan oleh Allah untuk menuntun manusia ini, dan Rasulullah yang membawa Al-Quran ini dijadikan oleh Allah menjadi uswatun hasanah. Maka beliau memberikan contoh hidup cara Quran itu seperti ini. Maka sungguh orang yang beriman mendapat kenikmatan yang besar. Orang yang beriman ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh suatu keberuntungan yang besar. Siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang beriman ketika diutusnya seorang nabi, yaitu Muhammad SAW, dengan Al-Quran. Yang nabi itu menjelaskan ayat-ayatnya, mengajarkan kepadamu Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum Nabi Muhammad diutus dengan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Manusia itu dalam kesesatan yang nyata-nyata sesat. Dengan diturunkannya Al-Quran, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam. Dituntun kamu dari jalan kesesatan tadi ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi. Keluarkan kamu dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang dengan izinnya, izin Allah. Wa yahdihim ila sirati mustaqim, ditunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Maka dari itu ikuti Al-Quran, ikuti Rasulullah. Itu kamu menempuh jalan yang lurus, pasti akan selamat dunia dan akhirat. Bisa terhindar dari godaan-godaan apapun yang menjadikan dirinya kan tidak selamat. Masuk godaan wanita, godaan harta, godaan. Nah ini semua terjadinya kekacauan di dunia, bukan di sini. Di dunia ini umumnya karena urusan-urusan dunia. Ya, terjadi pembunuhan, ini semua urusan dunia. Ya. Urusan dunia semua. Kalau urusan-urusan akhirat nggak ada yang rebutan, tuh nggak ada. Nah inilah, maka masuk tahun baru ini tahun baru kan. Tadi malam udah mulai semalam suntuk ya. Orang Islam jangan ikut-ikutan seperti itu. Ya, itu bukan kebiasaan orang, bukan pola kehidupan orang Islam. Ya, itu kebiasaan Yahudi, Nasrani. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kalian jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka, sebelum Al-Qur'an. Mereka itu siapa? Ya, ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Islam, kalau itu dijadikan momentum menyambut tahun baru, ya, mestinya tidak menghambur-hamburkan. Tadi malam saya sampai jam 12 lebih keberbekan suara petasan itu. Rame luar biasa.
Kalau dihitung berapa juta itu kira-kira yang dibakar untuk itu. Belum lagi bunga api. Kalau kita lihat, wah sudah udara itu terang karena bunga api dan sebagainya. Ya, menyambut tahun baru disambut dengan hura-hura seperti itu. Itu mereka biar. Nah kalau orang Islam sebetulnya kamu sadar, tambah bilangan tahun, hakikatnya kamu tambah dekat ke kubur. Ya enggak? Harus mati kok malah hura-hura itu gimana? Kalau sekarang 2017, kemarin 16, berarti hidup kita di dunia sudah dipotong 1 tahun. Kalau memang kemarin perhitungannya masih 5 tahun, sekarang tinggal 4 tahun. Kalau misalnya masih 2 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Mau apa kok senang-senang begitu? Maka jadikan muhasabah, mawas diri. Hitung-hitunglah amalmu sebelum dihitung oleh Allah nanti. Tahun yang silam kemarin, kira-kira ibaratnya kita orang berdagang itu untung apa rugi? Kebaikan yang kita lakukan dengan dosa yang kita lakukan banyak mana? Nah, maka kesempatan hidup sekarang kita untuk mengejar, menutup kekurangan kemarin, kita perbanyak amal-amal kebaikan. Ya, mudah-mudahan pada yaumul hisab nanti, dikata Umar bin Khattab, ya, katakan kan, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Hitung-hitunglah amalmu sebelum dihitung oleh Allah nanti. Timbang-timbanglah amalmu sebelum ditimbang oleh Allah nanti. Ya. Kalau timbangan kita amal yang baik itu lebih berat, mudah-mudahan kita bisa mencapai kehidupan yang bahagia. Bahwa fi ansyatir radiyah. Tapi kalau amal timbangan kita berat yang jelek, fa ummuhu hawiyah. Nah kita maka jangan kita sambut dengan hura-hura. Siap nggak kita menghadapi yaumul hisab, yaumul mizan nanti? Apa yang kita siapkan untuk menghadapi itu? Jadi kita tambah bilangan 1 tahun perhitungan bilangan tahun di dunia ini, hakikatnya kita makin dekat masuk kubur. Sudah siap belum amalnya? Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Tiap jiwa adalah memperhatikan, mempersiapkan amal untuk menghadapi hari akhirat. Maka alhamdulillah seluruh warga MTA di daerah-daerah semalam mengadakan mukim di majelisnya masing-masing, ya, untuk menghindari jangan sampai ada warga MTA ikut keluar, ya, keluyuran di jalan-jalan, makar petasan, ya, naik sepeda motor mubeng-mubeng tanpa arah, itu kan seperti orang bingung. Maka masuk aja majelis, di situ gunakan untuk taklim wa taklum, baca Quran, zikrullah, doa, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan tahun baru ini, ya, amal kebaikan kita lebih meningkat daripada tahun yang baru kita tinggalkan. Itu muhasabah. Jadi tidak mudah ikut-ikutan gitu. Tapi tahun ini sudah tidak begitu banyak seperti dulu. Wah, dulu sampai pagi itu orang doa nyempreti, ya, pakai sompretan itu loh. Nah, sekarang tampaknya sudah mulai kurang. Karena takut kena rabies. Ya, mudah-mudahan lah. Terus apa lagi? Masih dari hadis yang sama tentang berhati-hati terhadap fitnah wanita. Posisi saya sebagai pedagang keliling yang berhubungan langsung dengan pembeli kebanyakan adalah wanita yang masih muda. Sampai batas mana larangan menurut Islam yang kadang-kadang ketika memberi kembalian uang dengan menatap wajah, tidak membelakangi atau melengos, Ustaz? Saya rasa tidak hanya kamu saja, ya, kamu berdagang keliling, yang tidak keliling pun ya begitu. Ya rene wong ngelungke duit karo kene itu enggak ada. Kamu melayani dagangan, orang beli kepadamu, saya ngelongke ya gini, itu enggak ada. Ya.
Kalau kamu cara dagang melayani penjual, pembeli seperti itu, tidak mau beli di dagang kamu lagi. Jadi yang penting kita sebagai penjual, kalau ada pembeli, ya layani sama, entah itu wanita muda atau wanita tua, wanita cantik atau tidak cantik. Jangan kalau wanita cantik kamu ngelung kira, bali karo ngingeti ra wis-wis, ya dah, ya menggoda itu. Lah sudah, kamu beli, uangnya terima, barang yang dibeli berikan, dah selesai. Ora kok mentelengi ketenggengan ngantek sing tuku liyane iki jane piye ta iki? Wis dijuali iki malah ra kesengsem dengan orang itu. Jadi kita jual beli laku biasa saja. Apa perlunya sudah itu selesai. Maka itu kekuatan iman yang ada di situ. La haula wala quwata illa billah, enggak ada kekuatan iman rapuh. Kalau kekuatan iman ada dirinya, ya sudah. Dia akan tidak mudah tergoda dan tahu kalau umat itu landasannya Quran dan Sunnah. Kalau saya main-main dengan wanita ini tidak halal, haram. Ya, walaupun saya tertarik tuntunan Quran, saya menundukkan pandangan. Nah, itu kan. Kalau itu dijaga betul, bisa merasakan nikmatnya iman. Apalagi halaman 3 hadis yang di atas. An Sa'id bin al-Musayyabi anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu qalbul kabiri syabban fi sanatain fi hubbi dunya wa tulil amali. Rawahul Bukhari. Dari Sa'id bin Musayyab bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah hati orang tua menjadi muda untuk mendapatkan dua keinginan, yaitu cinta dunia dan tingginya keinginan. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, orang tua terlalu cinta kepada dunia dan selalu mempunyai keinginan, khayalan yang tinggi, itu seperti muda aja, semangatnya seperti muda, ya dah. Tetapi dia tidak memikir bahwa dirinya itu sudah tua, ya dah. Jarene kodoke kalung kupat, semangatnya si kuat, boyoke sing ora kuat. Karena udah tua itu. Wis tua kok masih pikirannya, wis tua padahal mlakuke wis nganggo teken. Wis cintanya ke dunia, dia masih kepingin memiliki, kalau dia petani ya kepingin mempunyai sawah. Dengar sawah di sana dijual, beli, sawah beli. Beberapa hektar sawah kamu beli semua, padahal kamu besok cukup sawahmu itu hanya berapa? 2 kali 1, 2 meter kali 1 meter sudah masuk, itu wis tenang, wis ora butuh. Padahal kamu sudah tua, kok memperluas sawah tuh mau apa? Bentar lagi kamu mati, kalau udah kan mati kok jik memperluas, ya. Jauh lagi mudah kepinginan, ya. Udah masuk toko, ingin, wah ini ada sepeda motor besar nih, wah. Sepeda motornya besar, wah kalau numpak, dia wis tuwa nuntun wis ora kuat. Kepengen sepeda motor kaya masih muda wae, kaya wah aku nek tuku iki numpak, kowe tuku glundung kamu nanti. Jadi kalau keinginan dunia kaya sepertinya tuh tidak pernah merasa tua, inginnya itu seperti masih muda saja. Ya, kok tidak mawas diri kamu sudah tua, sudah tidak saatnya lagi seperti itu. Kamu sekarang tidak perlu memperbanyak dunia lagi, tetapi waktu kamu mencari mengumpulkan bekal akhirat itu waktunya tinggal sedikit waktunya.
Cukup nggak kira-kira untuk menutup kekurangan-kekurangan saya tahun yang lalu? Kalau kamu sekarang masih mikir dunia saja, maka tadi di situ terangkan dah, orang itu kalau sudah umur 40 tahun, ya, baiknya belum bisa mengalahkan jeleknya, siap-siap ambil tempat duduk di neraka. Kalau saudara-saudara kan belum ada 40 tahun, masih di bawah 25 semua kan? Ya. Orang umurnya 40 tahun lah kok masih mempeng eleke. Diajak kebaikan itu masih berat, tapi untuk berbuat jahat itu masih semangat seperti anak muda aja. Nah itu udah siap-siap aja ambil tempat duduk di neraka. Nah kalau sudah 40 tahun masih ya kuat semangat berbuat jahat, kapan mau berbuat baik? Umur berapa nanti? Nah, juga angan-angan. Jadi menghayal, kepingin. Tadi wis tua nih kepinginannya masalah harta itu masih tinggi. Pengen ini, pengen itu, pengen itu lah. Seperti anak muda aja. Tidak melihat dirinya sudah tua. Ibarat orang menempuh perjalanan sudah akan sampai tujuan. Fa'aina tadhabun. Sebetulnya kemana toh kamu mau pergi itu kemana? Allah tanya pada kita, kemana kamu mau pergi? Kita jawab bagaimana jawab kita kalau ditanya Allah itu? Ya, kamu mau pergi kemana? Jawabnya, inna lillahi wa inna ilaihi, kembali pada Allah. Ya. Bapak-bapak tadi saya dengar dalam perjalanan ada yang dari rombongan dari Gresik, ada rombongan dari Tegal, ada rombongan dari Sukabumi. Ya, kalau waktu baru berangkat dari Sukabumi ditanya mau kemana? Mau ke MTA Pusat, markas besar MTA di Surakarta. Setelah dari sini mau kemana? Mau pulang ke Sukabumi. Besok bangun tidur lagi, ya aktivitas mau kemana? Coba terus mau kemana itu tekoana terus. Ya akhirnya kemana? Kembali ke tanah. Ya yuhal insan, innaka katihun ila rabbika katham famulaqih. Dibaca surat Al-Insyiqaq ayat 6. Hai manusia, kamu itu sengaja atau tidak sengaja, kamu sudah bekerja sungguh-sungguh untuk menemui Tuhanmu dan pasti bakal ketemu. Jadi kita itu sengaja apa tidak sengaja, aktivitas kita, perjalanan kita itu sebenarnya mencari kubur. Maka sebelum sampai ke kuburan ya sudah pergi, bangun tidur, nanti pergi lagi, ngantuk tidur istirahat, pergi lagi kemana? Nah kalau sudah sampai tempat tujuannya, sudah tidak pergi-pergi lagi. Sebelum sampai tujuan pergi terus ini. Kadang tidak kita pikirkan, padahal itu sudah ditanyakan oleh Allah. Fa'aina tadhabun, kemana kamu mau pergi? Dibaca, surat ya? Al-Insyiqaq surat ke-84 ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Sudah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka mesti menemui. Ada notnya di situ. Manusia di dunia ini, baik disadari atau tidak, adalah dalam perjalanan kepada Tuhannya, dan pasti dia akan menemui Tuhannya untuk menerima pembalasannya dari perbuatannya yang buruk maupun yang baik. Ya kan? Tidak pernah kita pikir tuh gitu. Aktivitas kita, bangun tidur kita beraktivitas, ngantuk tidur, lelah istirahat, nanti bangun dari istirahat aktivitas lagi. Disadari atau tidak disadari, aktivitas yang kita lakukan ini hanya satu tujuan, untuk menemui Tuhan, menemui Allah. Maksudnya untuk kembali kepada Allah.
Dan tidak disadari kalau kita kembali pada Allah itu yang dipersiapkan apa. Maka Allah telah berpesan wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Tiap jiwa hendaklah mempersiapkan apa yang digunakan untuk esok pagi. Menghadapi Allah nanti untuk menghadap Allah itu yang dipersiapkan apa. Ya, maka tua barang kok yang diharapkan, yang dicita-citakan memperbanyak kekayaan, mau beli ini urusan dunia saja. Lah persiapan menghadap Allah apa? Padahal sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, mesti kamu ketemu Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan sekarang ini. Ya. Itulah. Maka sebetulnya manusia itu menyadari atau tidak menyadari, aktivitas tiap hari itu hanya satu tujuan untuk kembali pada Allah. Hanya itu tidak disadari. Nah kalau itu disadari, satu tujuan kembali pada Allah, kalau ketemu Allah itu yang dipersiapkan apa? Kalau yang disiapkan mobil, nyatanya kita kalau sudah mati mobilnya ya ditinggal. Ya. Kalau yang disiapkan rumah mewah, villa-villa untuk tempat peristirahatan, kalau musim panas ke tempat yang dingin, kamu mati ya ditinggal. Dan di bawah itu menghadapi Allah. Petani yang sawahnya berhektar-hektar mati ya ditinggal. Apalagi yang dipersiapkan apa? Kalau Nabi mengatakan orang meninggal dunia ditemani 3 hal. Yang 2 kembali, yang ketemu Allah hanya 1. Yang kembali itu ahluhu wa maluhu. Ahli warisnya dan harta kekayaannya. Kalau sudah mati itu ahli warisnya ikut ngantar ke kubur dengan mobil mewahnya, ngantar ke kubur ya. Harta kekayaannya ikut, yaitu mobil apalagi ikutlah. Setelah itu sampai di situ, yang mati masukkan ke liang kubur, hartanya, ahli warisnya semua kembali. Tidak ada yang menemani. Lah yang terus sampai ketemu Allah apa? Amalnya, amal perbuatannya. Itu yang akan menghantarkan sampai ketemu Allah. Itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau ternyata amal perbuatan kita yang menghantarkan sampai ketemu Allah nanti bisa menyelamatkan dari api neraka, bisa membawa ke surga, itu orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang amal perbuatannya bisa memasukkan dirinya ke surga, menjauhkan dari api neraka, dia orang yang beruntung. Sekalipun di dunianya mungkin dikatakan orang tidak beruntung karena melarat dalam masalah harta. Sebaliknya, sekalipun di dunianya dikatakan orang yang beruntung karena dia punya harta kekayaan yang banyak, mempunyai kedudukan yang tinggi, tapi amal yang dia bawa menghadap Allah, amal yang penuh dosa, maka dia orang yang merugi, yang rugi yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa menolong dirinya, hartanya, saudaranya, kekayaannya, la yanfa' yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau orang dari panggil Allah, tidak ada manfaatnya, harta kekayaannya, anak cucunya, tidak ada manfaatnya. Yang manfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang menghadap Allah dengan hati yang tunduk patuh kepada Allah. Itu yang akan manfaat. Maka aja dumeh nek cara Jawa ya. Aja dumeh kowe dadi wong sugih gembedhe. Kadang konang. Aja dumeh kowe dadi wong pangkat merasa tinggi derajatmu. Yang ditinggikan derajatnya oleh Allah itu orang yang bertakwa. Sekalipun di dunianya tidak termasuk orang yang terkenal, malah tidak dikenal orang karena melarat kan. Yang kenal kan suge-suge, kaya-kaya, punya jabatan-jabatan, sering disebut-sebut. Kalau ini tidak dikenal orang, tapi dia bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa. Siapa dia?
melarat atau kaya, rakyat jelata atau penguasa. Kalau dia bertakwa kepada Allah, itu yang mulia. Ya. Walaupun kamu pejabat tinggi, penguasa, kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah, ulaika kal an'am, derajatmu seperti binatang ternak, balhum adol, lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi daripada binatang ternak. Maka kalau kita belajar mengetahui Islam, memahami dan ya dihayati betul, udah tidak pernah minder dengan orang, tidak pernah merasa kecil menghadapi orang kaya, tidak pernah, karena kekayaan, jabatan, pangkat dan sebagainya itu kesenangan yang menipu, bukan kesenangan sesungguhnya. Maka jangan tergoda dengan kesenangan yang menipu itu. Berapa lama dia bisa menikmati itu? Baru saja dilantik jadi bupati berapa bulan yang lalu, sekarang ketangkep. Nah, wes lah. Sing kampanye luar biasa nih. Jadi bupati lagi berang tahun, belum nganti tahunan lagi berapa lama yang sekarang ketangkap tangan. Ya dah. Jadi bupati ketangkep tangan, wes. Bubar kan? Di dunianya aja sudah menderita, di akhirat nanti lebih lagi. Apalagi? Halaman 3, hadis yang di bawah. An Abbasi bin Sahli bin Sa'din qol sami'tu bin Az-Zubairi alal minbari bi Makkah fi khutbatihi yaqulu ya ayyuhan nas inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu law anna bna adama utiya wadiyan mal'an min dhahabin ahabba ilaihi saniyan walau utiya saniyan ahabba ilaihi salisan wala yasuddu jawfa bani adama illa turabu wa yatubullahu ala man taba. Rawal Bukhari. Dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad, ia berkata, aku mendengar Ibnu Zubair berkhutbah di atas mimbar di Mekah. Ia berkata, wahai para manusia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya anak Adam diberi kekayaan harta satu lembah penuh berupa emas, tentu ia masih menginginkan lembah yang kedua. Dan seandainya ia diberi 2 lembah emas, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang menutup perut anak Adam kecuali tanah. Dan Allah akan menerima taubatnya orang yang mau bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Mohon penjelasan pada dan tidak ada yang menutup perut anak Adam kecuali tanah, Ustaz. Perut ngerti nggak? Perut. Ya, tanah tahu nggak? Nah, jadi manusia itu ya mempunyai sifat rakus terhadap dunia. Nabi mengatakan, andai kata manusia tadi diberi satu lembah, satu daratan, isinya emas semua. Wah, apa sudah cukup? Belum. Dia masih kepingin memiliki yang kedua, gitu. 2 lembah. Kalau udah punya 2 lembah dari emas, kepingin yang ketiga. Maksudnya urusan dunia itu manusia itu nggak ada puas-puasnya, nggak ada puas-puasnya, ya dah? Yang menjadikan puas perut anak Adam, maksudnya perut ya, semuanya kan sebetulnya kepentingan perut saja itu, ya. Kecuali tanah. Jadi manusia itu kalau belum dikubur dalam tanah, urusan dunia itu masih kurang saja. Kurang saja. Enggak melihat aja sekarang, kebiar sekarang ini. Pemerintah Indonesia sampai bingung ngatasi koruptor, bingung loh. Ya, kan bingung, bicarakan terus tiap lewat TV lewat dibayar, bicarakan terus ora wis-wis. Ya. Padahal orang yang koruptor itu kalau dilihat orang kita itu kayak kurang opo.
gajinya sudah ratusan juta. Ada pegawai yang gajinya ada 250 juta loh. Wah, kalau kita wah, gajiku sebulan 250 juta wis ora nyambut gawe mangan turu loh. Lah kowe ora nyambut gawe ora digaji. Kok ora nyambut gawe nggo mangan turu gimana? Artinya secara ukuran akal sehat cukup. Turahlah. Ya. Walaupun anaknya 10 mungkin. Kalau 250 juta sebulan berarti berapa? 250 juta sehari berapa kira-kira? Sehari itu cuma 30. Satu bulan itu hanya 30 hari. 30 hari disiapkan uang 250 juta. Berarti sehari berapa? Lah kok tidak cukup? Ya, padahal kita itu sehari 25.000 aja sudah cukup. Mula nek mikir itu kayak gopo ya. Nah, kita kembali pada hadis ini. Makin banyak bukan orang makin maunya mengatasi korupsi, gajinya ditambah. Sing sok korupsi pajak iki pajake gaji pajak tambah ben ora do ya, korupsi. Makin banyak tambahnya gajinya, makin rakus kepada dunia. Ya. Maka yang korupsi-korupsi itu biasanya orang-orang gajinya gede-gede. Ada bupati, ada gubernur, ya toh, ada menteri, ada penegak-penegak hukum. Itu gajinya besar-besar. Kok ejek korupsi? Lah kita saudara-saudara itu guru honorer merah korupsi kok. Guru honorer gajinya berapa? 600.000 sebulan ora korupsi. Sebab nek kowe korupsi arep korupsi apa? Ya toh? Maka orang itu tinggal sawang sinawang, ya toh? Ya begitu. Maka di dalam surat itu surat Ali Imran itu ya. Allah yang mempunyai kerajaan. Ya dah? Tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair. Coba dibaca ayatnya itu. Ayat 26 kan ada. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Semua kekuasaan itu milik Allah. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Ada yang dikehendaki oleh Allah jadi bupati, ada yang diberi kekuasaan oleh jadi gubernur, ada yang diberi kekuasaan oleh jadi presiden, ada kan? Ya dah. Nah kalau ini jadi presiden berarti kekuasaan dari presiden yang dulu dicabut oleh Allah, serahkan pada presiden yang baru. Kalau kemarin gubernurnya si A, sekarang dicabut oleh Allah, berikan kepada si B. Yang mencabut itu juga Allah, yang memberikan juga Allah. Ya, tapi ingat biyadikal khair. Di tangan Allah lah segala kebaikan. Belum tentu orang yang diberi kekuasaan tadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Belum tentu orang dapat kebaikan. Sebaliknya orang yang jago ikut ngelamar tadi gubernur atau tadi presiden yang tidak kepilih itu belum tentu orang yang dihinakan oleh Allah.
Bisa jadi orang itu diberikan kekuasaan untuk dijatuhkan oleh Allah. Kalau dia mempunyai kekuasaan, ternyata hilang ketakwaannya kepada Allah, berarti dia tidak diberikan satu kebaikan. Ya, orang yang tidak jadi dari malah selamat dari kerakusan dunia dan kekuasaan. Jadi orang yang bertakwa. Tapi orang yang diberi kekuasaan tadi oleh Allah kok malah makin kurang ajar, makin jauh dengan Allah, makin banyak kecurangan, makin berbuat khianat. Lah itu orang yang dihinakan oleh Allah. Maka biadillah, ya, biadillah apa? Biadikal khair, ya, di tangan Allah lah segala kebaikan. Ya, maka yang paling baik husnudzan pada Allah. Ya. Kalau saya menginginkan sesuatu ternyata Allah tidak mengabulkan, oh mungkin baik saya di sini. Belum tentu kalau saya nanti menjadi penguasa itu jadi baik. Kalau menjadi penguasa akhirnya iman saya hilang, malah khianat, malah suka korupsi, suka membohongi, wah itu orang yang dihinakan oleh Allah. Abiyatikal khair. Nah, di tangan Allah segala kekuasaan. Maka dari itulah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, apapun wujudnya, banyak atau sedikit, disyukuri. Syukuri. Jangan melihat yang diberikan oleh Allah pada orang lain. Ya toh? Yang diberikan Allah pada kita aja disyukuri. Kalau syukur janjinya Allah lazidannakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah pasti akan menambah kenikmatan. Tapi kalau diri nikmat oleh Allah tidak bersyukur berarti kufur. Inna azabi lasyadid. Ketahuilah azab Allah sangat pedih. Maka orang itu kalau mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah pada dirinya, itu sudah hidup itu nikmat. Tidak gerangsang, tidak ada iri hati kepada yang diberikan oleh Allah pada orang lain. Ya, kalau kita ini ya, itu kok punya begini, saya kok tidak, itu kok punya begini, itu ya. Akhirnya tidak merasa syukur atas pemberian dari Allah itu. Tapi nabil qalil ya'ti kal katsir. Syukuri yang sedikit akan datang kepadamu yang lebih banyak. Tapi kalau diberi banyak pun tidak syukur, ya apalagi beri sedikit. Nah, maka orang yang suka mengambil hak-hak yang bukan miliknya termasuk orang tidak syukur. Maka walaupun gajinya besar, karena dia tidak syukur, tidak pernah merasa cukup, adanya kurang, gerangsang saja kepingin tambah, akhirnya mengambil yang bukan miliknya. Ya, itu hidup dalam azab itu. Di dunia aja udah tidak tenang, apalagi di akhirat nanti. Ya, tertipu dengan gebiarnya dunia ini. Nah, apalagi Brosur halaman 7. Hadis yang kedua. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita salasatun fayarji usnani wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengikuti mayit, yang 2 akan kembali, sedangkan yang 1 tetap menemaninya. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Lalu keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap menemaninya. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, bahwa ada 3 hal yang mengikuti mayit, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Kemudian keluarga dan hartanya kembali dan amalnya tetap menemaninya. Bagaimana terhadap mayit yang banyak amalnya tetapi seumur hidupnya tidak menjalankan sholat? Apakah tetap disolatkan ketika meninggal? Jika tetap disolatkan, mohon ditunjukkan dalilnya, Ustaz. Baca surat Taubah 84.
Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan solat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yakni orang-orang munafik selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sudah terjawab kan? Amalnya banyak tapi dia kafir. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasulihi. Ya. Jangan kamu menyolatkan orang yang mati di antara mereka, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Innahum kafaru billah, karena mereka itu kafir kepada Allah wa rasulihi, dan kafir kepada rasulnya Allah. Wa matu wa hum fasikun, dia mati dalam keadaan fasik. Kamu terangkan tadi sholat amalnya banyak yang baik, tapi tidak sholat, jadi dia orang apa? Kafir. Orang kafir dikatakan oleh Allah wala takum ala qabrihi wala tusolli ala ahadin minkum wala mata abadan. Ya, orang yang mati jangan kamu sholatkan selama-lamanya. Wala takum ala qabrihi, jangan berdiri di atas kuburnya. Maksudnya ya ketika mengkubur jenazah itu setelah mayat dikuburkan, para pelayat itu berdiri sambil mendoakan Allahumma firlahu wa sabithu, terus pulang. Karena ketika mayat sudah dikubur, yang layak pulang itu malaikat penanya kubur datang. Maka yang layak tadi dianjurkan sebelum kamu pulang, doalah untuk si mayit ini. Mudah-mudahan diberi ketabahan iman, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kubur itu, dan diampuni dosa-dosanya. Maka sambil berdiri berdoa, ya Allahumma firlahu wa sabithu, ya Allah ampunilah dosa si mayit ini, berilah ketetapan iman. Nah ini tidak boleh juga berdiri di kuburnya, maksudnya mendoakan. Jadi jangan disolatkan, jangan didoakan selama-lamanya. Mengapa kok tidak boleh? Innahum kafaru billahi wa rasulihi, karena dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka kalau orang mati selama hidupnya tidak sholat, tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan selama-lamanya. Karena orang kafir itu tidak punya amal baik. Walaupun kita nulung tetangga, nulung anak miskin, nulung anak yatim, orang yang menderita ditulung, itu tidak termasuk amal soleh, karena dia kafir. Dia menulung orang tadi tujuannya mendapat apa? Tidak mungkin dia mendapat pahala dari Allah. Tujuannya saya tak nulung orang lah, besok kalau saya ada kesulitan biar ditulung orang genti itu dah. Tetangga saya yang melarat ini tak tulungnya, besok kalau dia sudah sehat, kalau saya ada keperluan ben ditulung tanggane genti itulah. Nah, yang begitu-begitu itu tidak dinilai oleh Allah. Amal yang dinilai oleh Allah itu hanya amal yang inna sholati lillahi rabbil alamin, wa nusuki lillahi rabbil alamin, wa mahyaya lillahi rabbil alamin, wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi amal yang mendapat catatan kebaikan dibalas oleh kebaikan itu orang yang berbuat amal harapannya hanya mengharap ridha Allah. Kalau harapannya tak berbuat baik biar dibalas kebaikan oleh orang ini juga, ya itu nggak ada nilai di hadapan Allah. Maka dikatakan oleh Allah, orang kafir itu amalnya seperti fata morgana. Ya, kelihatannya dilihat dari itu ada air yang cembong itu karena di jalan aspal itu, setelah didekati ternyata nggak ada apa-apanya.
Nah, jadi artinya amal kebaikan orang kafir itu tidak dicatat satu kebaikan di sisi Allah. Karena dia beramal bukan untuk mengharap ridhonya Allah. Wong percaya pada Allah aja tidak kok. Nah, maka tidak bermanfaat. Nah, itulah pentingnya kita menjadi orang Islam. Kalau orang Islam, ya, amal perbuatan baik sedikit sekalipun walaupun sebesar darah dicatat satu kebaikan. Bahkan dilipat gandakan. Ya, jadi jelas tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan selama-lamanya. Apalagi brosur halaman 9 masuk ke halaman 10. An Umar bin Al-Khattabi annahu qala fi khutbatihi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa tazayyanu lil aridil akbari yawma tu'raduna la yakhfa minkum khafiyatun. Rawi Ibnu Abi Syaibah. Dari Umar bin Khattab bahwasanya ia berkata di dalam pidatonya, Hitunglah diri kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah. Dan berhiaslah kalian untuk menyambut pertemuan agung pada hari kamu sekalian dihadapkan kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Pertanyaan berkaitan dengan hadis tersebut. Bagaimana cara yang benar bermuhasabah, menghitung amal dan menimbang amal kita agar amal kita meningkat? Saya rasa sulit untuk meningkatkan amal. Tolong kiat-kiat bagaimana cara mudah untuk meningkatkan amal kita ke depan, Ustaz. Sebetulnya tidak sulit. Banyak amal kebaikan yang mudah dilakukan. Ya dah. Kemarin habis sebelum brosur ini kan banyak amal-amal yang menjadi amal sedekah. Kamu bertasbih sedekah, bertahlil sedekah, bertahmid sedekah. Ya dah. Sedekah untuk mensedekahi ruas-ruas tubuh kita yang 360 itu loh. Bertakbir, bertahmid, bertahlil, ya. Tahmid itu cuma membaca alhamdulillah, tasbih membaca subhanallah, tahlil membaca la ilaha illallah. Mudah apa sulit? Membaca itu sebenarnya mudah, bukan sulit. Hanya kadang-kala yang sulit itu maunya. Geleme kuwi lho sing angel. Kalau mau bacaan mudah wong subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah kan mudah semua itu. Nah, sulitnya itu maunya itu, ya, mau. Kalau untuk menggunjing rasani temannya berjam-jam kuat, ya, mudah. Tapi untuk baca tahlil la ilaha illallah semenit dah tidur, berat. Baca Quran ya begitu, satu halaman dah ngantuk, ya. Kalau baca buku porno habis, buka lagi, habis, buka lagi itu. Nah, inilah. Maka untuk meningkatkan itu Pak, jauhkan dari hal yang tidak bermanfaat. Nabi kita mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Gunakan hal yang tidak berguna, tinggalkan, manfaatkan waktu ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, samping itu makin dekat pada Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kalau orang itu makin dekat pada Allah, untuk amalan-amalan seperti itu mudah. Ya. Maka untuk memenuhi timbangan, Nabi juga menunjukkan, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah Akbar. Kata Nabi itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan kebaikan, memenuhi timbangan kebaikan. Termasuk kamu menyingkirkan duri dari jalan yang mungkin mengganggu orang lewat, sedekah. Ya, kebaikan-kebaikan banyak sebetulnya.
menunjukkan orang yang kebingungan, sedekah. Sampai kamu mengumpuli istrimu, sedekah. Kurang apa lagi? Amal kebaikan terbuka luas. Ya. Ya, itu. Maka supaya bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, maka banyaklah ingat pada Allah. Sabarlah kamu berkumpul dengan orang-orang yang aktivitas hidupnya mengharapkan ridha Allah, seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Nah, kalau kita sabar berkumpul dengan orang-orang baik, mesti amal baik kita meningkat. Tapi kalau berkumpul orang-orang yang baik tidak sabar, matanya tertarik dengan gebyarnya dunia, akhirnya ikut yang dipikir tiap hari dunia saja. Ya, sampai kamu udah punya satu lembah dari emas pun tidak cukup. Kepingin yang kedua, dah dua, kepingin yang ketiga. Nah, tidak cukup kalau urusan dunia sebelum kamu dikubur. Ya, kalau udah masuk kubur sudah kepingin nambah sawahnya lagi, tidak pengen nambah hartanya lagi, dah tidak. Nah, itulah maka itulah amalmu, kita menghitung. Coba selama 1 tahun ini apa kebaikan yang kita lakukan, apa keburukan atau waktu yang saya sia-siakan apa, terus dihitung sendiri. Orang lain kan tidak menghitung, tidak bisa kan, dirinya sendiri aja. Kira-kira banyak mana kebaikan saya dan keburukan saya dalam 1 tahun ini. Ada, maka muhasabah. Saya yakin dirinya mesti merasa waktu yang tersia-sia, terbuang percuma, tidak manfaat. Ya, dengan waktu yang banyak manfaatnya, masih banyak yang terbuang. Perbuatan dosanya masih banyak, lebih banyak daripada kebaikannya. Masih suka menipu, suka bohong, suka mengkhianati janji. Ya, kalau bicara bohong, suka menyebar fitnah, itu dosanya besar. Kita tidak sadari kan? Suka gunjing, ngerasani jeleknya orang lain. Kamu makan bangkai saudaramu yang sudah mati. Ya, mati itu. Nah, maka kalau itu sudah dihitung, diangan-angan sendiri, dihitung-hitung sendiri, wah ini berarti saya banyak tahun kemarin rugi. Nah, sekarang mulai tahun baru ini jangan seperti yang dulu. Harus kita buang yang jelek-jelek itu, kita perbanyak kebaikan-kebaikan. Nah, itu caranya. Maka harus suka berkumpul dengan orang yang baik-baik. Apalagi halaman 10 masuk ke halaman 11. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a. Faqal innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang disebut pailit itu? Jawab para sahabat, orang yang pailit di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya dan zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini dan memakan hartanya ini dan menumpahkan darahnya ini dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu
dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan. Maka pahala telah habis, maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu dilemparkan ke neraka. Berkaitan dengan surat An-Najm ayat 38, ala taziru waziratu wizra ukhra, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi ya, kamu pahami hadis ini. Nabi bertanya, Nabi menjelaskan, tanyakan pada sahabat, siapa orang yang muflis itu? Ya, muflis itu orang yang bangkrut lah. Sahabat Nabi menjawab, urusannya masalah dunia saja. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak punya apa-apa, sudah tidak punya apa-apa, nol dan tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya ini, tidak punya itu, tidak apa-apa, jadi bangkrut lah. Nabi mengatakan, oh bukan itu. Kalau orang yang tidak punya harta saja bisa mencari. Ya, harta hilang bisa dicari. Mungkin yang hilang dengan yang dicari didapat karena mencari tadi bisa lebih banyak yang didapat untuk mencari tadi. Mungkin kita kehilangan 10.000, bisa mencari dapat 20.000 mungkin. Tapi yang muflis, orang yang bangkrut itu orang yang ketika di dunianya banyak amal sholat, banyak amal zakat, banyak puasa, ya, amal-amal kebaikan dijalani banyak semuanya, sehingga datang kepada Allah dia membawa pahala yang besar. Tetapi di samping dia banyak pahala yang besar tadi, dia banyak dosa, ya, banyak dosa, menyakiti ini, memfitnah ini, menghutang ini. Jadi banyak perbuatan dosa kepada manusia yang belum diselesaikan ketika dia hidup. Maka kata Nabi juga, ridallah fi ridho ibadihi. Ridhonya Allah itu ada kaitan dengan ridho hambanya. Kalau kamu menyakiti hamba, manusia sama manusia, sampai mati kamu belum ada, ya, belum clear dengan urusan itu, kamu punya hutang sampai mati belum terbayar, kamu memfitnah saudaramu sesama muslim sampai mati belum minta maaf atau belum bertobat, semua kejelekan-kejelekan itu menghapus kejahatan-kejahatanmu tadi. Sampai untuk memberi gambaran, Rasulullah gambarannya, ya, besok orang yang belum clear dengan kamu nanti datang nagih hutang kepada kamu, nagih janji kepada kamu. Dulu kamu hutang dengan saya, sampai mati kamu belum dibayar. Sekarang minta tagih di situ, ya, minta pengadilan di hadapan Allah. Ya, karena dia sudah di sana sudah tidak mungkin untuk bisa membayar hutang-hutangnya tadi, maka dikatakan oleh Nabi, hutangnya tadi dibayar dengan kebaikannya. Ganjarane poso, ganjarane sholat, ganjarane zakat dihapus karena dia masih banyak hutang yang belum diselesaikan dengan sesama manusia tadi. Istilahnya diberikan pada dia, padahal tidak bisa kan, maksudnya hilang karena itu. Sehingga kebaikannya habis untuk membayar hutang-hutangnya tadi, ya, ketika di dunia dengan belum diselesaikan, masih ada yang lagi datang orang menagih. Kamu dulu memfitnah saya begini-begini, semua diterangkan. Untuk mengganti kebaikannya sudah habis, masih ada orang nagih lagi. Maka apa untuk membayar ini? Nabi menggambarkan seolah-olah, ya, karena dia tidak bisa membayar, ya sudah, dosanya orang tadi suruh nanggung dia. Dosa orang yang menagih tadi nanggung dia, dibuat kesisan yang dia. Ya, itu jangan kamu kaitkan wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang dosa
tidak bisa memikul dosanya orang lain. Ini bukan memikul dosa. Kalau orang yang berbuat dosa, dosanya dipikul sendiri. Dosanya dipikul sendiri. Jadi kok dipikulkan dengan orang lain? Maksudnya dengan perbuatan dia yang tidak bisa untuk menyelesaikan, tidak rampung ketika masih hidup dengan orang masih punya hutang, punya janji, punya kita belum dibalas, belum diselesaikan, maka di hadapan hakim yang maha adil ini kebaikan-kebaikanmu yang sebesar gunung tadi habis dibanding dengan kejahatan-kejahatanmu yang kamu lakukan yang mesti harus dibereskan. Nah, ternyata kebaikanmu yang sebesar gunung tadi habis. Tapi kamu masih punya hutang yang sebesar gunung juga yang harus dibereskan. Nah, itu orang yang muflis, datang kepada Allah membawa pahala yang besar, tapi ternyata masih banyak urusan-urusan, banyak hutang-hutang, banyak penganiayaan terhadap orang yang belum mendapat balasan ketika di dunia. Maka dibalas di hadapan Allah. Pahala-pahalamu tadi habis untuk membayar itu semua. Itu orang yang muflis itu maksudnya. Itu tadi keterangannya, kesimpulannya bukan dosamu pikulan, enggak. Nabi hanya memberikan gambaran seolah-olah dia dosanya dipikul, terus akhirnya yang nagih belum dibayar, dosanya dipikul, itu berarti orang tadi sudah tidak punya dosa. Enggak. Ya, dosanya sendiri ya dipikul sendiri. Rasulullah membuat gambaran, maksudnya kalau kamu mati masih banyak hutang belum terselesaikan sesama manusia, jangan dianggap rampung. Nanti di hadapan Allah kamu dihadapkan hakim yang maha adil untuk menyelesaikan itu. Di sana tidak mungkin kamu bisa menyelesaikan. Maka kalau punya hutang-hutang itu segera dibayar. Ya. Jangan sampai nanti sampai mati belum terbayar. Umumnya nek sing dutangi mati kene rung bayar utang, mati malah alhamdulillah. Wah, lunas iki wis mati sing tak utangi mati berarti wis lunas. Wis ora bayar gitu ta. Biasane ditagih-tagih sing mati wis ora ditagih, lunas. Jangan seneng-seneng kamu lunas, nanti kamu ditagih di sana. Lalu kalau ditagih di sini kamu bisa bayar masih usaha, tapi ditagih di hadapan Allah dan tidak bisa bayar kamu. Ya itu yang akan merusak amal kebaikanmu karena ditimbang-timbang tadi loh. Kebaikanmu dengan hutang-hutangmu, kejelekanmu ternyata masih banyak kejelekannya. Nah, maka ditimbang-timbang berat kejelekannya, berarti pahala yang kamu bawa sebesar gunung tadi habis dibanding dengan dosamu yang itu masih lebih berat dosanya. Itu mendidik Nabi, mendidik umatnya. Ada keperluan seseorang itu supaya segera diselesaikan sebelum dipanggil oleh Allah. Ya. Maka orang penyebar fitnah tadi, kalau dia tidak minta maaf kepada yang difitnah tadi, di hadapan Allah tanggung jawab berat nanti. Ya. Ya, apalagi? Halaman 12 pada alinea yang di tengah, Ustaz. Oleh karena itu, marilah sisa umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini kita gunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah Allah menjauhkan manusia dari neraka dan memasukkan ke surga. Kita tingkatkan persatuan dan kerukunan sesama muslim, karena sesama muslim adalah bersaudara. Dan kita jauhi berbantah, perselisihan, pertengkaran, dan perpecahan, karena perpecahan itu akan melemahkan kekuatan kita. Pada kalimat kita tingkatkan persatuan dan kerukunan sesama muslim, karena sesama muslim adalah bersaudara, dan kita jauhi berbantah, perselisihan, pertengkaran, dan perpecahan, karena perpecahan itu akan melemahkan kita. Penggalan kalimat ini sangat indah, menenteramkan, terjalin ukhuwah Islamiyah. Akan tetapi hingga akhir tahun 2016 belum terwujud. Masih banyak fitnah dan perselisihan di antara muslim hanya karena perbedaan paham. Hari ini awal tahun 2017, mungkinkah kalimat di atas bisa terwujud di tangan-tangan masyarakat Islam yang
mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti semalam yang ikut merayakan malam tahun baru, Ustaz. Siapa yang ikut merayakan? Ya, kalau yang merayakan bukan orang Islam itu bukan urusan kita. Ya, kalau orang Islam ikut merayakan tahun baru itu, nah itu namanya kan ikut-ikutan saja, ikut-ikutan. Ya, mau seneng-seneng tujuannya apa nggak ngerti. Padahal kalau kita tadi saya katakan, kalau kamu orang Islam, kalau kamu jadikan tahun baru sebagai momentum, jadikanlah momentum untuk mawas diri. Tidak seharusnya tambah bilangan tahun kok malah makin hura-hura. Mestinya makin dekat pada Allah. Sebab apa? Hidup saya di dunia ini sudah akan habis. Terpotong 1 tahun lagi. Tidak terasa untuk aktivitas setiap hari, tidak terasa ngerti-ngerti umurnya habis. Nah, umurmu habis itu yang kamu siapkan sudah cukup belum? Ya. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad sudah cukup belum? Nah, itu maksudnya digunakan untuk itu. Karena tidak ikut-ikutan orang-orang yang tidak kena itu amalannya, ya dah. Kan banyak amal kita lihat di TV aja lah amalnya seperti itu. Jadi ibaratnya tambah tahun itu malah makin bungai gitu loh. Ya, koyo-koyo harap mati. Ya enggak? Padahal kalau ingat akan mati itu tadi muhasabah. Wah, tahun kemarin saya rugi banyak, waktu yang terbuang percuma. Maka tahun ini bismillah kita mulai dengan amal kebaikan-kebaikan yang banyak, harusnya gitu. Dan kerukunan satuan umat Islam ini ya tidak akan terwujud selama lepas dari pegangannya. Dibaca surat Al-Imran 103 itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 103 dan 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan adalah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, selama tidak mengamalkan itu tidak mungkin. Mati Islam 1 itu enggak mungkin. Allah katakan dan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua dengan hablillah. Hablillah di situ agama Allah kan, itu kan diartikan agama Allah. Kalau agama Allah itu berarti agama apa? Islam, karena tidak ada agama selain Islam. Menurut pandangan Allah, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanya Islam. Ya. Tidak ada agama selain Islam. Nah, Allah perintahkan pegang teguhlah Islam. Pegang teguhlah kamu semua, Islam itu dipegang teguh. Kalau kita bicara Islam, mesti Quran Sunnah. Sudah berapa kali saya ucapkan di mimbar ini.
Jadi kalau Islam mesti Quran Sunnah. Karena yang diwariskan oleh Nabi kepada umatnya tentang Islam hanya Quran dan Sunnah. Sesuai sabdanya, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan padamu dua perkara. Ya, taraktu fikum amroini. Dijamin oleh Rasulullah, lan tadillu, tidak akan sesat. Lan tadillu ma masaktum bihima. Siapa yang berpegang teguh kedua itu tidak akan sesat. Kedua hal itu apa? Kitabullah wa sunnata nabihi. Kitab Allah maksudnya Al-Quran, sunnah Nabi maksudnya hadis-hadis Rasulullah. Jadi kalau kamu diperintah pegang teguhlah kamu semua agama Allah, maksudnya pegang teguhlah kamu Quran dan sunnah. Wala tafarruqu, artinya kalau kamu pegang teguh Quran dan sunnah itu tidak terjadi tafarruq, tidak akan terjadi cerai-berai. Nah kalau kenyataannya umat Islam terjadi perpecahan, tidak usah mencari kambing hitam, sebab pokoknya dia lepaskan pegangannya, itu tidak pegang teguh Quran dan sunnah. Kalau agamanya Allah Quran sudah dipegang, umat Islam itu satu. Wes toh, alat perpecahan umat Islam itu nggak ada. Hanya nurut Quran, kamu diperbuat tidak baik aja suruh membalas yang baik kok. Idfa billati hiya ahsan. Ya, kamu didolimi saja suruh memaafkan. Wa'fu aman dolamak, maafkan orang yang mendolimi kamu. Ya tak? Kalau ada orang memutus persahabatan dengan kamu supaya menyambung, sil mangkota'ak. Ya, ditambah lagi sesama muslim itu darahnya haram, kehormatannya haram, hartanya haram. Maka orang muslim wajib menjaga darah orang muslim, tidak boleh bertumpahan darah, berkelahi. Wajib menjaga kehormatan orang muslim, tidak boleh menjatuhkan, menginjak-injak kehormatan orang muslim, apalagi memfitnahnya. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih jahat, lebih keras daripada pembunuhan. Ya, itu kalau sama muslim, maka Rasulullah mengatakan afsu salam bainakum, tebarkan salam di antara kamu. Sama muslim menurut Nabi itu saling satu sama lain, suruh menebarkan keselamatan. Jangan sampai orang muslim tidak selamat karena perbuatanmu dan karena ucapanmu. Al muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang muslim lainnya selamat. Sama dari apa? Dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya, maksudnya perbuatannya. Jadi orang muslim itu ucapannya, perbuatannya menyelamatkan orang muslim yang lain. Maka afsu salam bainakum, tebarkan keselamatan di antara kamu. Ya tak? Nah kalau sudah semua orang bisa melaksanakan begitu, mau tidak satu apa alasannya? Ya. Sedang Allah mengatakan wa inna hadhihi ummatukum ummatan, kita kamu umat itu umat yang satu. Maka supaya tetap satu, pegang teguhlah hablillah tadi. Ya. Umat Islam sekarang kebanyakan hadis-hadis yang kita baca, kita pelajari tadi, banyak yang tidak tahu. Tahu saja tidak bagaimana mengamalkan. Anehnya lagi, tidak tahu kalau ada orang mengajarkan untuk memberitahu malah tidak suka, malah difitnah. Nah, maka kalau kita ingat begitu, ingat sabda Rasulullah, sayati alan nas zamanun la islama illasmuhu, kan datang kepada manusia suatu zaman Islam itu tinggal namanya, ngakunya Islam, perbuatannya jauh dari Islam. Mengapa perbuatannya jauh dari Islam? Karena mengerti Islam pun tidak. Saya orang Islam tapi nggak ngerti Islam itu apa, nggak ngerti. Ya, ada Islam itu jelas. Ya, Qurannya di situ.
Lah Quran itu ya nggak ngerti isinya apa yang nggak paham, diajak ngaji tidak suka, nggak suka. Padahal Quran diturunkan oleh Allah itu lihat dabaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab, supaya tiap-tiap ayatnya dipelajari. Dengan mempelajari tiap-tiap ayatnya itu, ya, orang yang berakal mempunyai mendapat pelajaran. Nah, dia tidak mau mempelajari, pelajari Quran nggak mau. Malah ada yang apa itu berfatwa tidak usah kembali pada Quran, tidak usah kembali pada hadis, nanti tidak kena racun. Nah, kan luar biasa itu. Dalam Quran itu dikatakan asyifa lima fisudur, Quran itu obat, lah kok dikatakan racun. Nah, inilah simpang siur keadaannya. Apalagi untuk mempersatukan orang Islam, kita bisa apa? Dengan partai nggak bisa, dengan organisasi nggak bisa, dengan apapun nggak bisa, kecuali dengan Quran dan Sunnah tadi. Apalagi cuma kelas-kelas kita, Nabi aja nggak bisa menyatukan hati orang mukmin. Nabi, utusan Allah menjadi Rasul, itu tidak bisa menyatukan hatinya orang mukmin. Walaupun disediakan dana sepenuh bumi ini. Coba dibaca ayatnya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Ya. Walakinnallah alafa bainahum. Ayo dibaca. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Nah, Allah mensatukan hati orang-orang yang beriman. Terus walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya kan? Sekalipun kamu membelanjakan seluruh kekayaan yang ada di bumi ini, kamu di sini kamu siapa? Nabi Muhammad. Jadi kalau ditanya, walaupun kamu Muhammad membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi untuk menyatukan hati mereka, tidak bisa. Tapi yang bisa menyatukan hati mereka adalah Allah. Dengan Islamlah hatinya akan satu. Ya, maka pada surat Al-Imran tadi, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Id kuntum a'da'am fa'alafa baina qulubikum. Dan kamu dahulu masa jahiliyah, kamu selalu bermusuh-musuhan. Maka dengan nikmat Allah, nikmat Islam itu Allah menyatukan hatimu. Ya. Dulu jahiliyah diturunkan Al-Quran, wahyu oleh Nabi yaitu Islam, yang tadinya selalu bermusuhan menjadi bersaudara. Ya. Maka dengan Islam itu bisa menyatukan. Maka pegang teguhlah Islam. Pegang teguh Islam, kamu akan bersatu. Tapi kalau sudah mengaku Islam, kok berpecah belah, berarti dia lepas dari pegangannya. Akunya Islam, tapi pegangan Islamnya lepas. Maka kalau pegangan Islamnya lepas, ya kata Nabi tadi, berarti tinggal namanya saja. Identitasnya Islam, tapi perilakunya jauh dari Islam. Kalau perilaku Islam, mesti kamu satu, tidak bercerai-berai. Nah, gitulah. Maka kalau Nabi aja nggak bisa menyatukan hati umat manusia ini, apalagi kita. Yang bisa menyatukan adalah Allah. Maka tebarkan Islam. Ya, tebarkan Islam.
Kalau kita memahami Islam dan mengamalkan Islam, manusia ini, umat Islam ini akan satu. Ya, tidak ada umat Islam berperang, tidak ada. Karena ancamannya neraka. Kalau sesama Muslim perang, al-qatil wal maktul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh semua masuk neraka. Kalau orang Islam dikatakan neraka itu takut. Maka apa salahnya? Kalau kita nuruti nafsu, diajak perang sesama Muslim, saya berani kok, tapi takut dengan neraka. Maka lebih baik tidak kamu berkelahi dengan sesama Muslim, enggak. Diarani kalah ya serapopo lah. Ya. Daripada saya diarani menang masuk neraka, udah kalah aja tapi masuk surga nanti, menghindari perang sesama Muslim. Nah, punya indah sekali Islam itu. Kalau diamalkan nggak ada dunia kacau itu nggak ada. Apalagi? Kembali ke halaman 2 masuk ke halaman 3 tentang hadis berhati-hati dengan fitnah wanita tadi. Saya baca kembali artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian untuk mengelolanya. Maka Allah akan melihat bagaimana yang kalian berbuat taat kepada Allah atau berbuat maksiat. Maka berhati-hatilah kalian terhadap dunia, dan hati-hatilah terhadap wanita. Karena pertama-tama fitnah yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan yang pertama, mohon dijelaskan pengelolaan seperti apa yang dimaksud. Kami sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda, apa yang harus dipersiapkan dalam menanggapi dunia yang manis dan indah sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut, Ustaz? Dunia itu memang manis. Manis apa maksudnya dunia itu? Dunia itu indah, ya enggak? Manis, indah, mempunyai banyak daya tarik, menyenangkan. Ya. Sedang kita diperintah untuk mengelola. Karena Allah menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah di bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Adam, maksud Adam itu manusia. Bumi ini diserahkan oleh Allah untuk dikelola oleh manusia. Ya. Dikelola oleh manusia karena Allah memberikan amanat manusia untuk mengelola bumi dunia ini, tentunya dengan batas-batas yang dibenarkan oleh Allah. Disuruh mengelola itu berarti suruh menata yang baik, yang teratur baik, malah jangan merusak. Wala tufsidu fil ardi, jangan kamu membuat kerusakan di bumi ini. Sudah nyata kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia. Nah, suruh menata mengelola kok malah berbuat kerusakan. Nah, maka Allah nggak suka buat kerusakan. Yang mengelola itu artinya dikelola yang baik, jangan berbuat kerusakan. Maksudnya hal-hal yang dilarang oleh Allah jangan dilakukan. Tapi hal-hal yang diperintahkan oleh Allah semaksimalnya dilakukan. Itu berarti pengelolaan bumi ini dengan baik. Ya, kalau kamu sebagai mahasiswa tadi, ya, mengelola organisasi yang kamu pimpin di kemahasiswaan apa ya, ikatan mahasiswa atau apa, ya kelola yang baik. Jangan diajak melakukan hal yang dilarang oleh agama. Jangan dilakukan hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena sebagai mahasiswa, ya, dalam mengelola pimpinan organisasi itu ada mahasiswa, ada mahasiswi dan sebagainya kan. Nah, kalau kelola yang baik, jangan campur aduk mahasiswa mahasiswi, ya, laki perempuan bukan mahram, kamu bergaul bebas di situ seolah-olah tidak ada batas. Ini laki perempuan seolah tidak ada batas. Itu merusak, namanya tidak mengelola tapi merusak. Nah, jadi maksudnya mengelola ini dilaksanakan semaksimalnya hal-hal yang dibenarkan oleh agama.
Kamu ngelola bumi ini ya begitu, jangan malah buminya dirusak. Kalau bisa bumi yang mati itu dihidupkan, tanah yang mati dihidupkan. Maksudnya ditanami apa-apa biar yang subur, biar sejuk, bisa menghasilkan, bisa manusia bisa membawa hirup udara yang baik. Jangan malah ya pohon-pohon ditebangi untuk kepentingan pribadi, akhirnya timbul bencana banjir karena tidak ada rasi air turun dari langit, hujan, tidak ada resapan lagi, akhirnya timbul bencana banjir karena pohon-pohon ditebangi yang menjadi perekat tanah hilang, hujan lebat berapa hari longsor, gembur tanahnya karena ada daya tahan akar-akar pohonnya nggak ada, itu bikin rusak. Lah kalau sudah kamu rusak sendiri akan menimpa manusia itu sendiri. Maka hakikatnya ma asoba min musibatin, apa musibah yang menimpa illa bima kasabat aydihim, itu karena perbuatan manusianya itu sendiri. Ya. Karena tidak mengelola bumi dengan baik malah dirusak. Nah, itu kan. Jadi yang penting urusan baik itu ya tadi antaranya kan diperintahkan wa tasimu bihamillah jami'an, itu dilanjutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi mengajak manusia berma'ruf. Ma'ruf itu artinya semua perbuatan yang mendekatkan dirinya pada Allah. Satu perbuatan kalau itu dilakukan makin mendekatkan diri kepada Allah. Dan menahi mungkar. Mungkar itu semua perbuatan yang menjadikan dirinya jauh dengan Allah. Maka perintahkan berbuat baik, yaitu mendekatkan diri pada Allah, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang menjadikan makin jauh dengan Allah. Nah, kalau begitu berarti pengelolaan dengan baik. Nah, kalau perbuatan yang kamu lakukan itu malah makin jauh pada Allah, ya dah, mendekatkan setan malah, nah itu berarti pengelolaanmu jelek, rusak, tidak menurut aturan Allah. Apalagi lah untuk bisa mengelola ya sesuai dengan tuntunan Allah, jauh dari kemaksiatan, mesti harus belajar tuntunan Allah itu seperti apa. Kalau kamu mau ngatur menurut tuntunan Allah, menurut tuntunan Rasulullah ya, tetapi tidak paham tuntunan Allah bagaimana, tuntunan Rasulullah bagaimana, tidak mau mengkaji, ya tidak akan paham. Nah, maka ngaji, hasil ngajinya dipahami, digunakan untuk mengelola kegiatan tadi. Apalagi? Masih dari hadis yang sama. Mohon nasihatnya Ustadz, karena istri saya belum ikut ngaji, tetapi rajin mengikuti pengajian di TV dari beberapa stasiun TV. Dan istri saya suka atau senang membandingkan saya dengan suami orang, Ustadz. Ya, terus? Mohon nasihatnya karena ini istrinya belum ikut ngaji, tetapi suka mengikuti pengajian di beberapa TV, tapi dia masih suka membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Baik, apa toh? Banding-bandingkan dengan suami orang lain, yang paling baik itu suami saya, itu nggak apa-apa. Ya, jadi jangan bandingkan orang lain terus suaminya orang lain itu yang baik-baik, suami saya kok jelek sendiri. Salah. Tapi kalau bandingkan, wah yang paling baik itu suami saya, paling sabar, paling taat beragama, paling tanggung jawab pada keluarga, itu istri suami saya. Lah kok bisa bandingkan suami orang lain, itu bagaimana perbandingannya? Mestinya suaminya orang lain tadi yang tahu ya istrinya orang lain tadi. Kok kamu tahu suaminya orang lain? Ya, cara begitu itu cara yang tidak benar. Maka kamu sebagai suami, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, dituntun, diarahkan, jangan kamu sering begitu itu caramu. Membanding-bandingkan suami orang lain berarti suka melihat suaminya orang lain. Kurang mengamati suaminya sendiri, malah suka mengamati suaminya orang lain, itu nanti bisa kesetanan. Ya, kerasukan setan. Nah, kerasukan setan ya gitu itu. Malah akhirnya jatuh cinta pada suami orang lain,
melihat suami orang lain tuh enengnya apa aja, bareng delok suaminya dhewe enengnya kurang elek. Nah itu namanya kerasukan setan. Jadi wong kesurupan setan itu ora kok deleming-deleming ndak. Nah, itu. Nasihati kamu sebagai pemimpin dari rumah tangga supaya mengerti, bisa berlaku bener, ya diajak ngaji. Apalagi nih suka banding-bandingkan ya dengan pengajian ini. Kamu ukuran agama aja tidak tahu kok malah membandingkan. Akhirnya perbandingannya mana? Sing kira-kira dicocoki dengan hatinya, ya apik iki. Kalau ora cocok karo hatine, iki ora apik. Jadi ukurannya bukan cocok dengan Quran dan Sunnah apa tidak. Yang baik itu yang cocok dengan saya. Yang tidak cocok dengan saya, walaupun dengan Quran dan Sunnah mungkin cocok, bener, tapi nggak cocok dengan saya, itu tidak baik. Ya, yang baik itu yang cocok dengan saya. Nah, itu kamu sebagai suami berkewajiban menuntun istrimu itu. Kamu yang punya suami kok saya suruh nasihati gimana? Apalagi yang tak nasihati nggak ada, terus piye coba? Apalagi? Ke halaman 9 masuk ke halaman 10 tentang khutbah Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab bahwasanya ia berkata di dalam pidatonya, hitunglah diri kalian sebelum amal kalian dihitung oleh Allah, timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah. Dan berhiaslah kalian untuk menyambut pertemuan agung pada hari kamu sekalian dihadapkan kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi. Mohon penjelasan pada kalimat dan berhiaslah kalian untuk menyambut pertemuan agung pada hari kamu sekalian dihadapkan kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi. Ustaz, maksudnya untuk menghadapi pertemuan agung itu tahu nggak? Menghadapi apa? Menghadap Allah nanti, suruh berhias. Ya, hiasan yang paling baik itu menghadap Allah apa? Takwa. Fatazawwadu fa inna khair zati taqwa. Ya. Ya, bertambahlah kamu, tambahlah. Sebaik-baik pertambahan kamu adalah bertambahnya takwa. Bertambah takwa kepada Allah itulah hiasan yang paling baik. Bukan berhias menghadap Allah terus nganggo gelang kalung sing gede. Ya, harus menghadap Allah kok nganggo gelang kalung gede. Terus dadan nganggo ya. Menghadap Allah kamu. Malah gelang kalungmu yang sering kamu pakai itu kalau menghadap Allah dilepasi oleh anak cucumu. Ya, dilepasi. Gelangnya katut we diduduk meneh. Kubure weh gelangnya rong dicopot gitu dah. Nah, maka berhias di situ maksudnya untuk menghadap Allah itu berhiaslah, persiapkan amal baik untuk menghadapnya dengan modal takwa tadi. Kalau kamu menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah, kamu ditempatkan pada posisi yang tinggi dan disiapkan oleh Allah surga. Karena Allah membuat surga itu uiddat lil muttaqin. Allah menjadikan surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita menghadap Allah dengan takwa, surga tempatnya. Nah, itu kan. Jadi berhias itu karena yang dibawa nanti kepada Allah itu amal. Jadi maksudnya berhias itu maksudnya perbanyaklah amal kebaikan untuk menghadap Allah nanti.